Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tempat Belajar. Pada video kali ini saya akan membahas FR P3K Matematika. Jadi ini bocoran dari yang teman kita yang sudah tes, rangkuman dari hari pertama sampai hari ketiga. Ini untuk guru SMP dan SMA ya, bocoran soalnya. Untuk SMP yang pertama, ini dari 2 orang yang saya tanyakan. Yang pertama itu dia dapat soalnya yang profesional 90%, sedangkan yang pedagogik 10% saja. Jadi teman-teman banyak belajar yang profesional ya, yang bidang kita yang diampu itu. Kemudian materinya ada operasi bilangan bulat, tapi soalnya bentuknya HOTS ya, agak sulit. Kemudian ada aritmatika sosial yang ditanya perbandingan harga. Kemudian ada bangun ruang kerucut dan tabung. Ada yang cari sudut-sudut yang sudutnya berhadapan dan berseberangan. Kemudian ada gambar diagram Venn yang ditanyakan kesimpulannya. Kemudian ada soal perbandingan. Soal itu paling banyak. Biasanya soal perbandingan tuh perbandingan senilai berbalik nilai itu paling banyak ya. Kemudian ada gambar persegi panjang, ada gambar segitiga di dalamnya dan diketahui cuma sudutnya. Kemudian ada juga perusahaan yang memproduksi sekian barang dalam bentuk pertidaksamaan yang ditanyakan nilai maksimum. Kemudian ada gambar hasil kerja yang ditanyakan dicari kesalahannya. Jadi disajikan gambar hasil kerja siswa yang ditanyakan dicari kesalahannya. Kemudian ada soal transformasi, ada komplement suatu fungsi, ada titik koordinat. Kemudian intinya banyak-banyak belajar materi SMP untuk pedagogik, hanya sekitar beberapa nomor itu pun cuma tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran untuk manajerial. Jadi banyak-banyak materi SMP dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu yang hot terutama itu harus dipelajari ya teman-teman. Untuk pedagogiknya dia tidak terlalu banyak, hanya beberapa nomor saja, itu pun cuma tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Untuk material dan sosiokultural dan wawancara itu mudah didapat, poin 4 dan 3 sangat-sangat mudah. Kemudian di sosiokultural itu pilihannya sangat setuju, tidak setuju, setuju dan sangat tidak setuju. Ini untuk yang teman yang satunya. Kemudian ada teman yang satu lagi itu berbeda lagi ya, tapi tidak jauh banget bedanya. Ada materi himpunan, aljabar, SPLDV, itu tentang penerapan. Kemudian disuruh pilih mana jawaban yang benar. Peluang, segitiga, segi 4, cuma soalnya lebih susah mencari nilai X. Kemudian tentang bangun ruang kubus dan bola saat jadi satu, luas permukaan kubus besar dan kecil saat berdempetan. Kemudian garis singgung luar, sudut, persentase siswa yang dapat nilai di atas rata-rata. Kemudian matematikanya juga banyak yang menganalisis suatu grafik, hubungan suatu masalah dan hitungan. Kemudian keluar soal hitungan, operasi bilangan himpunan, deret aritmatika, transformasi, translasi, dan rotasi statistika peluang. Jadi semuanya harus dipelajari ya teman-teman. Semua materi dari kelas 7 sampai kelas 9 itu ada semua, terutama materi yang hot. Jadi saran saya teman-teman belajar yang AKM ya. Kalau sekarang itu yang hot itu yang soal yang dari AKM itu ya. Nah, bentuk soalnya mungkin bisa jadi seperti itu. Kemudian pedagogik tidak ada keluar sama sekali. Kalau yang teman yang ini ya, kalau yang tadi masih ada 10% pedagogiknya, 90% profesional. Kalau yang ini 100% profesional, pedagogiknya tidak ada. Semua yang keluar matematika SMP. Jadi untuk bidang studi seperti matematika, IPA dan sebagainya, untuk bidang studi yang SMP itu tetap materinya SMP. Untuk yang SMA itu materinya juga SMA. Jadi keluarnya tidak jauh berbeda dengan materi yang kita ampuh. Kemudian saya sarankan perdalam AKM Matematika SMP.
Kemudian pecahan diskon ganda 50% plus 20%. Pokoknya pelajari semua materi SMP kelas 7 sampai kelas 9 yang soalnya panjang-panjang. Kemudian tadi udah materi SMP, sekarang materi SMA. Soal nomor 1 sampai soal nomor 6 ditanyakan tujuan pembelajaran. Soal nomor 7 sampai nomor 12 ditanyakan domain dari soal. Kemudian contoh ada soal tentang eksponen, terus ditanyakan domainnya, aljabar, geometri, kemudian aljabar dan lain-lain. Contoh soalnya seperti itu sama pilihannya. Setelah itu ditanyakan sebagai guru matematika mengajarkan anak harus seperti apa apabila mengalami kesulitan. Untuk materinya, eksponen, logaritma. Kemudian ada barisan aritmatika, itu aplikasi ke kehidupan sehari-hari juga ada. Ada yang nilainya makin kecil juga. Kemudian ada barisan geometri, panjang lintasan, bangun ruang, volume benda putar, matriks, limit, program linier, trigonometri, turunan, ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian elips, vektor, parabola, dan lain-lain. Kemudian setelah itu ada pedagogik, lagi sekitar 75 sampai 100 soal, itu pedagogik tentang permasalahan anak yang sulit memahami materi, remedial, dan pengayaan. Jadi di sini di SMA ada 25 soal, teman saya dapat tentang pedagogiknya. Jadi ini saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman yang terus mengikuti channel ini lulus semua ya. Untuk teman-teman yang sudah ikut tes kemudian nilainya masih kurang, tetap semangat untuk ikut tes di tahap kedua. Untuk yang belum tes, tetap semangat. Saya doakan semoga lulus dengan nilai terbaik dan tertinggi. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.